Selamat sore para peternak lele di seluruh Nusantara. Pada video kali ini saya akan membuat sistem sirkulasi air kolam ya, supaya air kolamnya tetap terjaga kondusif untuk kesehatan ikan lele. Ya, karena beberapa waktu yang lalu beberapa ikan saya terkena penyakit. Saya menduga itu karena air kolamnya yang rusak ya, karena seiring bertambahnya ukuran lele ya tentu produksi fesesnya atau kotorannya juga semakin bertambah, sehingga itu sangat mempercepat kerusakan pada air, dan itu sangat tidak bagus untuk pertumbuhan ikan lele. Ya, oleh karena itu ya solusinya saya akan membuat sistem sirkulasi dengan menggunakan beberapa sistem pompa air ya. Ya, ini adalah ember saringan pertama, dimana konstruksi dari saringan pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan pipa dengan rangkaian seperti ini, model seperti ini. Ada dua ujung pengeluaran. Fungsinya adalah untuk mensirkulasi air atau memutar air. Jadi kita buat model seperti ini untuk memutar air, sehingga air nantinya ketika dari pompa air masuk ke dalam ember, airnya nanti akan terputar, karena dengan rangkaian yang berlawanan ini akan memutar air, sehingga kotoran itu akan terpusat di tengah. Kita pasang ini di dalam ember seperti ini. Ya, seperti itu rangkaiannya. Fungsinya juga untuk menahan penutup ember yang akan kita masukkan. Nah, yang kedua kita masukkan adalah penutup ember yang sudah kita modifikasi, kita sudah bentuk supaya pas di dalam. Nah, ini fungsinya untuk menahan lapisan-lapisan yang akan kita masukkan. Kita sesuaikan saja supaya pas di dalamnya. Nanti dia modelnya seperti ini. Fungsinya nanti untuk menahan lapisan-lapisan yang akan kita masukkan. Iya, lapisan pertama kita gunakan waring ya. Jadi waring. Untuk lapisan pertama kita masukkan waring sebagai filter untuk menahan air kotor atau kotoran-kotoran yang tersedot oleh pompa yang terpompa masuk ke dalam saringan pertama ini. Kita menggunakan waring sebagai lapisan pertama, kemudian kita gunakan kain atau busa ya, busa yang bisa kita dapatkan, bisa dibeli atau kita gunakan busa-busa bekas yang bisa kita dapatkan di barang-barang yang sudah tidak terpakai, kita bisa manfaatkan. Jadi yang jelas fungsinya adalah untuk menyaring kotoran atau menyaring air seperti itu. Jadi juga bahan-bahan ini tidak mutlak ya, jadi kalau bisa diganti dengan bahan-bahan lain yang fungsinya hampir sama. Nah, terakhir saya menggunakan ijuk ya, ijuk kenau
sebagai filter karena kebetulan ijuk cukup banyak di sekitar di lingkungan saya, jadi saya gunakan ini. Jadi yang saya bilang tadi bahwa ini tidak mutlak, jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan lain yang ada ya, yang penting fungsinya bisa untuk menyaring air begitu. Nah, untuk ember saringan kedua ya, kita gunakan ember cat saja, ember yang kecil dengan rangkaian seperti ini. Jadi kita siapkan ada dua lubang pembuangan yang nantinya dari lubang inilah air akan masuk ke dalam kolam. Nah, kenapa ada dua? Karena supaya mengantisipasi debit air yang masuk yang cukup besar sehingga tidak meluap keluar. Nah, kalau cuma satu, kita khawatirkan airnya akan meluap begitu. Nah, lapisan-lapisannya dalam saringan kedua ini, yang pertama kalau saya gunakan pecahan batu pecahan batu merah ya. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang tersedia saja ya, karena kebetulan ya batu merah ini banyak batu-batu bekas yang kita bisa pecah-pecahkan, kemudian kita jadikan lapisan untuk saringan. Nah, setiap lapisan itu kemudian kita batasi dengan kawat kasa seperti ini ya, sehingga antara lapisan yang satu dan lapisan kedua itu tidak bercampur. Nah, untuk lapisan kedua saya menggunakan arang ya, arang. Kenapa arang ini? Arang ini ya, ini juga sistem coba-coba ya. Jadi ya arang sisa pembakaran, kayu pembakaran seperti itu, karena untuk arang sendiri itu di Mamuju belum ada yang jual, jadi saya gunakan arang yang ada di dapur saya saja ini. Jadi fungsinya arang ini adalah untuk apa ya, menjernihkan air kali ya, menjernih. Nah, terakhir ini lapisan ketiga ya. Nah, lapisan ketiga ini saya gunakan kulit kerang ya. Nah, kenapa kulit kerang ya? Karena kebetulan itu yang ada di sekitar saya, karena saya sering memberi makan ikan lele saya dengan kelomang. Jadi ini cangkang kelomang yang sudah saya tumbuk. Nah, cangkangnya ini yang karena banyak yang saya gunakan itu saja. Jadi intinya seperti itu, tidak paten ya, juga alat yang digunakan, kita menggunakan apa yang ada saja. Yang tersedia dan bisa kita gunakan. Tapi dengan bahan ini ya cukup terbukti ya, bahwa setelah saya menggunakan saringan ini, filter air ini hampir tidak pernah lagi ikan-ikan saya bermasalah dengan
bau ya, atau kolam saya mengeluarkan bau. Jadi demi alat yang cukup sederhana ya, seperti itu. Nanti kita akan rangkai. Ya, kita buat rangkaian seperti ini ya, dari ember pertama atau saringan pertama ke ember kedua atau saringan kedua. Itu air akan keluar dari sini, kemudian masuk ke dalam ember kedua, itu langsung ke dasar karena pipanya kita masukkan sampai ke dasar. Jadi air dari saringan pertama yang sudah terfilter ini akan kembali masuk ke saringan kedua, itu dia masuknya ke dasar, jadi dan akan naik ke permukaan. Nah, proses naiknya ini yang kemudian disaring oleh lapisan-lapisan yang tadi kita sudah masukkan. Jadi airnya 2 kali tersaring dan akan keluar dari lubang pembuangan yang kita sudah siapkan 2 buah ini, supaya airnya tidak meluap. Jadi dia akan keluar dari sini dan masuk ke dalam kolam dan berputar selama yang kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk mesin pompanya sendiri saya menggunakan pompa akuarium ya. Jadi kecil sebenarnya. Ini pompa akuarium dengan rangkaian seperti ini ya. Jadi ada pipa yang masuk ke dalam air dan di ujungnya itu saya buat saringan. Jadi kotoran yang besar-besar itu tidak ikut terhisap masuk di dalam mesin. Nah, kemudian rangkaian mesinnya seperti ini saya modifikasi. Jadi dari saluran pembuangan pelemparan ini yang kemudian saya alirkan ke ember filter yang pertama tadi di sana. Jadi rangkaiannya cukup sederhana dan mesin ini adalah mesin pompa akuarium ya. Harganya juga cukup murah. Saya beli kemarin cuma 150.000. Ya, seperti itu rangkaiannya.